Kemudian mengalami kalau misalnya puasanya pada trimester pertama, kemudian selama puasa ibu tidak mengkonsumsi makanan yang cukup bergizi, plasentanya bisa lebih kecil. FM Sonora Medan, sahabat Sonora. Di 10.12 hari ini masih bersama saya Rini Aprianti dan kita bakal ngomongin soal puasa, ibu hamil dan menyusui dengan Kak Melanie Fabiola dari Lembaga Karin Kehandirani. Memang pada dasarnya ibu hamil dan menyusui sebenarnya bisa menjalankan ibadah puasa. Sejumlah penelitian juga menunjukkan kalau berpuasa itu banyak manfaat baiknya. Nah, hanya saja ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Jadi saya ajak sahabat Sonora untuk bergabung di sini bersama kami, bersama saya Rini Aprianti dan Kak Melanie Fabiola Harahap, founder Karin Kehandira di 10.12 sampai jam 12 nanti. Aturan berpuasa bagi ibu hamil dan menyusui ini penting buat sahabat Sonora yang sedang hamil dan juga menyusui untuk hari ini. Sampai dengan hari ini ya. Tadi benar tuh yang Mbak Rini bilang bahwasanya sebenarnya bagi ibu hamil dan menyusui puasa itu juga bermanfaat loh sebenarnya ya. Yang pertama misalnya membantu mengontrol kenaikan berat badan. Karena yang namanya ibu hamil, apalagi ibu menyusui itu, ingat nggak dulu pada masa-masa kita menyusui itu semuanya masuk aja ya. Sehingga kadang-kadang kurang kontrol. Jadi kenaikan berat badan itu ketika kita berpuasa bisa terkontrol lebih baik gitu ya. Karena kita mau tidak mau harus mengendalikan rasa lapar ya dan keinginan untuk makan pada saat berpuasa. Kemudian juga punya manfaat untuk memperbaiki metabolisme tubuh kita. Jadi pada saat kita berpuasa, sel-sel dalam tubuh kita itu akan membersihkan sisa-sisa kotoran dalam tubuh, yaitu namanya istilahnya detox ya. Proses detoksifikasi ya melalui puasa. Dan yang menarik juga Mbak Rini, ternyata kalau ibu hamil trimester 2 berpuasa dengan baik ya, itu bisa mengurangi resiko diabetes atau kencing manis. Gitu. Jadi ada beberapa manfaat juga sih sebenarnya kalau ibu hamil dan menyusui berpuasa. Satu lagi juga termasuk mengontrol penyakit tekanan darah tinggi, jantung, kolesterol. Karena kan ketika kita berpuasa kita mengurangi makan makanan yang berlemak ya, yang salah satunya menjadi pemicu untuk penyakit jantung, kolesterol dan lain-lain. Aku nggak kurang kok kayaknya ya. Nggak kurang juga ya, nggak ngefek ya. Nggak ngefek, tetap aja yang lemak-lemak, apalagi habis buka puasa. Nah itu salah satunya akan kita bahas hari ini, bagaimana caranya memastikan supaya walaupun ibu hamil menyusui berpuasa mereka tetap dalam keadaan yang fit. Kembali kepada resiko nih, tadi kan sudah tahu nih ada beberapa manfaat ya, tapi juga tentu ada beberapa resiko yang perlu dipertimbangkan. Jadi kalau ibu hamil dan ibu menyusui memaksakan diri berpuasa padahal kondisi tubuhnya sedang tidak fit, tentunya akan berisiko mengalami kelelahan, mengalami dehidrasi ya, kekurangan cairan. Kemudian mengalami kalau misalnya puasanya pada trimester pertama, kemudian selama puasa ibu tidak mengkonsumsi makanan yang cukup bergizi, plasentanya bisa lebih kecil. Nah, kalau yang namanya plasenta lebih kecil, plasenta itu kan sentra ya pemberian makanan untuk janin. Jadi kalau plasentanya lebih kecil, otomatis sari-sari makanan yang tersampaikan kepada janin juga akan lebih sedikit. Nah, dibandingkan jika ibunya tidak berpuasa. Nah, kemudian dengan plasenta yang kecil tadi juga punya resiko nih berkepanjangan. Misalnya berat badan lahir kecil, ya kan? Kemudian ketubannya lebih sedikit ya, sehingga nanti akan mempersulit pada saat proses pertumbuhan dan perkembangan si janin. Makanya ada beberapa syarat nih nanti yang akan kita sampaikan. Apa sih syaratnya supaya ibu hamil dan menyusui itu dinyatakan aman untuk tetap berpuasa? Yang paling umum sama berarti ibu hamil dengan menyusui. Kalau ibu menyusui produksi ASI ya. Nah, jika misalnya ibu mengalami dehidrasi, ya ibu kekurangan cairan, tentu produksi ASI-nya juga akan ikut berkurang.
Tetapi ada beberapa penelitian membuktikan bahwa komposisi gizinya tetap sama, artinya kualitasnya tetap sama, hanya barangkali asinya lebih kental, ya. Tetapi kalau untuk kualitasnya tetap sama. Tapi tentunya dengan catatan ya, syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya asinya itu tidak menjadi jauh berkurang sehingga nanti bayinya bisa mengalami kekurangan gizi kan. Oke. Berarti ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Iya, betul. Kemudian ada aturannya juga. Iya. Jadi nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya, sahabat Sonora, apa aja sih syarat ibu hamil dan menyusui boleh berpuasa, Iya. dan seperti apa aturan berpuasa bagi ibu hamil dan menyusui.